Salam pemirsa CPNW semua, kembali lagi bertemu dengan pembahasan buku Amanat Kepada Orang Muda. Buku ini memberikan kita banyak sekali pelajaran yang diberikan oleh Nyonya Ellen G. White kepada kita masing-masing untuk kita belajar bagaimana aturan-aturan kehidupan yang Tuhan ingin untuk berikan di dalam kehidupan kita, untuk kita selalu praktekkan, untuk selalu bertumbuh setiap hari lebih dekat hanya kepadanya. Sebab itu, bacaan kita kali ini terambil dari pasal 3 dengan judul Berusaha Menyenangkan Tuhan. Tuhan mempunyai pekerjaan yang luar biasa buat kita masing-masing. Sementara kita melihat segala kejahatan dunia diumumkan dalam kantor-kantor pengadilan dan disiarkan dalam surat-surat kabar, marilah kita berhubungan rapat dengan Tuhan dan dengan kepercayaan yang hidup berpegang teguh akan segala perjanjiannya, supaya karunia Kristus boleh dinyatakan dalam kita. Kita boleh mempunyai satu pengaruh yang kuat dalam dunia ini. Jikalau kuasa yang meneplakan dari Tuhan ada dalam kita, maka kita akan diberi kuasa memimpin jiwa-jiwa yang berlumur dengan dosa kepada pertobatan. Baik, pelajaran kita mengajarkan kepada kita berusaha menyenangkan hati Tuhan, berusaha bagaimana kita lakukan yang benar, kita lakukan hal yang sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Itulah yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan menjadikan kita atau Tuhan menciptakan kita dengan misi yang ada dalam tubuh kita, dengan misi yang ada dalam kehidupan kita. Sebab itu, marilah kita lakukan saja sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Jadi, di sini dikatakan bahwa Tuhan mempunyai pekerjaan yang luar biasa buat masing-masing kita, atau Tuhan memiliki misi dalam kehidupan kita masing-masing. Kita semua diberikan kesempatan, diberikan misi untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi, marilah kita bersukaria dalam menjalani misi tersebut, karena pada saat kita menjalaninya dengan penuh kebahagiaan, maka kita lakukannya dengan sepenuh hati. Kita lihat di sini bahwa sementara kita melihat segala kejahatan dunia diumumkan di dalam kantor pengadilan, disiarkan dalam surat-surat kabar, marilah kita berhubungan rapat dengan Tuhan. Kalau kita melihat dari bacaan ini hal-hal yang sedang terjadi, sehingga Tuhan mau mengundang kita untuk kita memiliki hubungan yang lebih erat lagi dengannya, karena dengan kita percaya kepadanya, lalu kita berpegang teguh kepadanya, maka kita akan percaya setiap ajaran-ajaran yang diberikan itu adalah sesuatu hal yang baik untuk kehidupan kita. Jadi kalau kita melihat ada kejadian yang terjadi atau ada kabar yang tertulis di dalam Alkitab dan sedang terjadi, maka kita harus bisa bersiap, kita harus bisa untuk mengikuti akan kehendaknya Tuhan, sehingga pada saat itu terjadi kita pun tidak goyah, tetapi kita terus berpegang kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Dialah yang akan membawa kita kepada kasih karunia itu. Jadi supaya karunia Kristus boleh dinyatakan di dalam kita, maka kita harus bisa untuk percaya kepadanya, kita berpegang teguh kepadanya, maka karunia itu akan kita dapatkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita lihat juga di sini bahwa jika kuasa yang meneplakan dari Tuhan ada di dalam kita, maka kita akan diberi kuasa untuk memimpin jiwa-jiwa yang berlumur dengan dosa kepada pertobatan. Kita semua rindu untuk bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang membawa orang kepada pertobatan. Tetapi Tuhan mau untuk kita lebih terdahulu bersiap untuk bisa menjadi orang yang selalu berusaha untuk melakukan kebenaran Tuhan. Karena pada saat kita diberikan kesempatan untuk memimpin, berarti Tuhan sudah melihat kita siap untuk bisa memimpin jiwa-jiwa yang akan menerima pertobatan itu. Kesederhanaan kita akan menolong banyak dalam memajukan pekerjaan ini. Kita tidak harus mencoba mencapai pangkat-pangkat yang tinggi atau memperoleh pujian manusia. Tuhan kita bukan supaya menjadi yang terbesar. Tujuan kita satu-satunya yaitu memuliakan nama Tuhan. Kita mau bekerja dengan segenap pengetahuan yang Tuhan telah berikan kepada kita, serta kita mau berdiri dalam saluran terang, supaya karunia Tuhan boleh turun atas kita untuk merupakan dan menjadikan kita seperti teladan Tuhan. Surga sedang menunggu, hendak mencurahkan berkat-Nya yang limpah kepada segala orang yang mau menyerahkan dirinya dalam pekerjaan Tuhan pada zaman akhir dari hikayat dunia. Kita akan diuji dan dicoba. Kita boleh dipanggil akan bangun dan jaga segenap malam. Tetapi biarlah pada segala waktu demikian kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, supaya Dia memberikan pengertian dan menerangkan jiwa kita, dan kita bisa
melihat segala keuntungan yang jadi bahagian kita. Review and Herald 1 April 1909. Baik, di akhir pelajaran kita kembali diingatkan bahwa kesederhanaan kita akan menolong banyak orang dalam memajukan pekerjaan ini. Tuhan menggunakan setiap apa yang kita miliki. Tuhan menggunakan setiap kesederhanaan yang kita miliki untuk bisa memajukan akan pekerjaannya. Jadi jangan kita merasa bahwa dengan kita kaya dulu baru kita bisa melayani, atau kita miskin sekali baru kita bisa melayani. Tetapi Tuhan mau untuk kita sederhanakan hati kita, supaya dengan kesederhanaan hati yang kita miliki, Tuhan gunakan untuk pekerjaan itu bisa terselesaikan. Kita semua diundang, tetapi hati lepas hati yang bisa menerima apakah dia bersiap untuk menjalaninya atau tidak. Kembali kita sama-sama memiliki kesempatan untuk menjalani misinya Tuhan. Tetapi pilihan ada di tangan kita. Pilihan kita yang ambil, apakah kita mau lakukan atau tidak, itu terserah dari diri kita masing-masing. Kita tidak harus coba mencapai pangkat-pangkat yang tinggi untuk memperoleh pujian dari Tuhan. Jadi orang yang sederhana, yang dipimpin oleh Tuhan, atau orang yang memiliki kesederhanaan hati, yang mau menjalankan pekerjaan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati dia. Tidak perlu dia memiliki pangkat-pangkat yang tinggi untuk memperoleh pujian dari manusia, tetapi dengan dia menjalani tugas itu, Tuhan sudah senang. Tuhan sudah melihat bahwa ada perubahan yang dibentuk di dalam kehidupannya untuk bisa mengikuti akan kehendaknya Tuhan. Jadi tujuan kita bukan supaya menjadi yang terbesar. Tujuan kita satu-satunya itu memuliakan nama Tuhan. Pada saat kita mau untuk bekerja di ladang Tuhan, maka kita harus memiliki tujuan di situ. Tujuan yang kita lakukan di situ adalah bukan menjadi terbesar atau memiliki keegoisan yang tinggi. Tetapi kita belajar bagaimana kita mau untuk bekerja dengan tujuan satu-satunya itu memuliakan nama Tuhan. Karena pada saat kita serahkan kehidupan kita kepada Dia, serahkan setiap jiwa raga kita kepada Dia, maka Dia akan pimpin kita, Dia akan memberikan kita kesanggupan untuk pekerjaan ini bisa terlaksanakan. Jadi di sini juga kita lihat bahwa kita mau bekerja dengan segenap pengetahuan yang Tuhan telah berikan kepada kita, serta kita mau berdiri dalam saluran terang supaya karunia Tuhan boleh turun atas kita dan menjadikan kita seperti teladan Tuhan. Kita ingin sekali untuk bisa menjadi teladan Tuhan, tetapi apa yang kita lakukan seringkali kita lakukan sesuai dengan kemampuan diri kita, sesuai pengetahuan akan akal budi kita masing-masing. Tetapi di sini kita kembali diajak bahwa kita harus bisa bekerja dengan segenap pengetahuan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Karena pada saat Tuhan memberikan kita hikmat, kita jalani itu, maka kita akan jalani dengan kebenaran yang Tuhan ingin untuk kita lakukan. Tetapi pada saat kita diberikan pengetahuan, lalu kita menjalani dengan hikmat kita, maka itu adalah satu kesalahan yang sedang kita bentuk di dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu apa yang harus kita jalani, tetapi marilah kita minta Tuhan memberikan hikmat kepada kita, sehingga bagaimana pekerjaan itu bisa terlaksanakan, itu adalah kehendaknya Tuhan. Kita harus bisa meminta Tuhan memberikan kita pencerahan bagaimana apa yang harus kita jalani. Karena pada saat kita menjalani dengan penuh seksama, maka pekerjaan itu pun akan tersebar luas dan semua orang akan mendengar itu. Dan pada saat itu jugalah kita disebut sebagai orang yang mau untuk memiliki teladan Kristus di dalam kehidupannya sehari-hari. Surga sedang menunggu hendak mencurahkan berkat yang limpah kepada segala orang yang mau menyerahkan dirinya dalam pekerjaan Tuhan pada zaman akhir dari hikayat dunia. Sangat menarik ya. Dikatakan bahwa orang yang mau menyerahkan hidupnya kepadanya, berarti surga sedang menunggu dia untuk mencurahkan berkat itu kepada dia. Jadi pada saat kita mendengarkan kalimat ini, mungkin kita semua rindu untuk dicurahkan berkat. Tetapi ada yang belum siap karena belum bisa melakukan perubahan di dalam kehidupannya. Sehingga dengan pelajaran ini kita diberikan pengetahuan bahwa Tuhan atau surga sedang menunggu untuk mencurahkan berkat itu. Jadi marilah kita bersiap untuk menerima berkat itu di dalam melakukan hal-hal yang baik untuk menyenangkan akan hatinya Tuhan. Kita akan diuji dan dicoba. Kita boleh dipanggil akan bangun dan jaga segenap malam. Tetapi biarlah pada segala waktu demikian kita minta doa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan supaya Dia memberikan pengertian dan menerangkan jiwa kita, dan kita bisa melihat segala keuntungan yang jadi bahagian kita. Jadi pada saat kita menerima curahan berkat itu,
maka kita tidak akan berjalan begitu mulus untuk berjalan di dalam kebenaran. Kita akan diuji, kita akan dicobai, tetapi kita harus siap untuk menghadapinya supaya kita percaya kepada Tuhan, lalu cobaan dan ujian yang datang kita sanggup untuk melewatinya. Lalu kita lihat di sini bahwa kita dipanggil akan bangun dan jaga segenap malam, tetapi biarlah hal demikian atau waktu yang terjadi itu kita harus terus meminta doa kepada Tuhan supaya dengan sungguh-sungguh Tuhan memberikan kita pengertian untuk menerangi akan jiwa kita dan kita bisa melihat keuntungan yang akan Tuhan berikan kepada kehidupan kita itu sangat luar biasa. Kita semua rindu untuk bisa menyenangkan akan hanya Tuhan. Tetapi apa yang harus kita lakukan adalah kita lakukan sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Karena pada saat kita lakukan sesuai dengan kehendaknya Tuhan, maka perjalanan itu akan berjalan dengan baik. Berjalan dengan kehendaknya Tuhan atau kemauan. Berjalan sesuai dengan izinan yang Tuhan berikan. Jadi tidak ada yang membuat kita untuk bisa menjadi sempurna di dalam terhadap Kristus kecuali diri kita mau untuk menerima perubahan itu, mau untuk menjalani perubahan itu. Jadi marilah kita sama-sama berusaha untuk bekerja sesuai dengan kehendaknya Tuhan, karena pada saat kita bekerja dengan kehendaknya Tuhan, maka semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Jadi mungkin ini saja pelajaran yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.